Kita bersatu dalam doa. Kami muji muliakan Engkau Tuhan, karena kasih setiamu yang menyertai kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati jemaat Tuhan, dan Engkau hadir melawat mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, tertulis dari kitab Roma pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat 1 Paulus menasihati kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup. Ini berarti bahwa tubuh kita ini bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan Yesus. Artinya tubuh kita ini digunakan hanya untuk melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup serupa dengan dunia ini. Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut. Walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Juga dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekulerisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini. Mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Manusia yang belum diperbaharui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia, agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Tuhan menginginkan kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan apa yang pun yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan menginginkan kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan duniawi. Kuasa Roh Kudus yang mampukan kita menjadi berbeda dengan dunia ini, karena Dia telah tinggal dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tampil beda dari apa yang ada di dunia ini. Tuhan memampukan kita. Tuhan akan semakin dimuliakan oleh perbuatan-perbuatan
yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kehidupan kami berbeda dengan dunia ini. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup melakukan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Dunia ini semakin rusak penuh dengan dosa. Tapi Tuhan menyuarakan lewat firman-Mu agar kami tampil beda dengan dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, mampu kami tampil beda dengan dunia ini. Sehingga kami jadi garam dan terang Tuhan. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Mampukan mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berangkatkan mereka di setiap pekerjaan dan tugas mereka dengan bersandar akan firman-Mu. Sehingga apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan Yesus memberkati.